itu kalau yang kita gunakan sebagai contoh di mata kuliah ini, yaitu kita menggunakan database namanya Northwind, di mana di database Northwind tersebut sudah ada serangkaian tabel beserta relasinya ya. Ada tabel suppliers, ada tabel products, ada tabel employees, dan seterusnya. Dan ada relasi-relasi antar tabel-tabel yang tadi. Misalkan antara supplier dengan produk ada relasi one to many. Lupa one to many-nya di mana, kan nggak kelihatan di situ. Nah, kalau kita lihat di sini antara produk dan supplier dia one to many. Kita lihat di sini primary key-nya tabel suppliers ya menjadi foreign key di sini begitu. Nah, ini relasinya seperti ini, tabel-tabelnya seperti ini begitu. Nah, ini database contoh yang kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian kenapa di IRD itu, di Entity Relationship Diagram itu kita perlu membuat sebanyak tabel yang tadi itu ya. Tabelnya ada banyak, kemudian ada relasinya gitu kan. Kenapa kok harus dipecah-pecah tabelnya? Data-datanya itu kenapa dipecah dalam banyak tabel begitu. Nah, kita sudah belajar bahwa tiap tabel itu kan mewakili satu satu entity itu kan nantinya jadi satu tabel, di mana di dalam entitas atau tabel tersebut dia menyimpan data spesifik tentang entitas tersebut. Misalkan di tabel produk, ya dia spesifik, dia nyimpannya data-data tentang produk ya, ID produknya apa, nama produknya apa, dan seterusnya. Begitu juga di tabel supplier, dia juga spesifik menyimpan data supplier saja, tidak menyimpan data-data yang lain. Ya, misalkan nama suppliernya apa, ID suppliernya apa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Nah, mengapa kok tidak digabung? Ya karena kalau digabung nanti akan pertama ya jelas akan menyebabkan adanya redundansi atau perulangan. Kemudian jika digabung nanti entitas tersebut tidak jelas ini entitas ini atau tabel ini pendata apa kalau digabung antara supplier dan produk. Begitu sehingga perlu dipisah. Nah, karena sudah dipisah, bagaimanapun kan tetap ada informasi yang dibutuhkan ya antara produk dan supplier. Misalkan nih ada produk dengan nama X, dia suppliernya apa nih? Siapa yang mensuplai? Nah, akhirnya kan mau nggak mau tetap harus ada relasi antara produk dan supplier, di mana nanti relasinya yang berdasarkan contoh yang ada di sini, itu relasinya adalah one to many, begitu. Mengapa one to many? One-nya supplier, many-nya products. Ya karena satu supplier itu bisa mensuplai banyak produk dan satu produk itu hanya bisa disuplai oleh dari satu supplier seperti itu. Sehingga di sini one-nya itu pada sisi suppliernya, many-nya pada sisi produknya begitu. Nah, karena dia relasi one to many, maka salah satu konsekuensi yang muncul ketika ada relasi one to many, maka nanti akan ada foreign key yang ada di sisi many. Apa itu foreign key-nya? Yaitu primary key yang ada pada sisi one-nya. Di sini primary key sisi one-nya itu adalah supplier ID, nanti dia akan menjadi foreign key dengan nama kolom yang sama di tabel products begitu. Nah, ini alasan mengapa kok tabelnya perlu dipecah dan beberapa konsekuensi yang muncul dari adanya dua tabel yang ada relasinya tadi begitu. Nah, akhirnya dari situ nanti akan muncul atau ada sebuah sebuah permasalahan seringkali kita butuh informasi yang tidak hanya dari satu tabel saja. Kita butuh informasi itu gabungan dari beberapa tabel, lebih dari satu tabel. Contoh misalkan kita hendak mencari info misalkan nama produk, kemudian nama suppliernya apa begitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tabel produk itu kan hanya ada nama produk dan supplier ID. Tidak ada informasi nama supplier. Nama supplier itu adanya pada tabel supplier. Nah, sedangkan kita ingin mencari informasi yang kita ingin dapatkan itu adalah nama produknya apa dan nama suppliernya apa. Nah, catatannya di sini tidak ada kolom nama supplier. Adanya kolom nama supplier itu, ya komponen name supplier itu adanya di tabel supplier. Nah, kita ingin mendapatkan informasi ini. Nah, akhirnya kan kita harus menggabung atau menjoinkan, begitu kan, informasi yang berada pada dua tabel ini. Nama produknya apa dan nama suppliernya apa, begitu. Nah, contohnya ya, tampilkan nama perusahaan supplier dan nama produk yang dipasok oleh
perusahaan tersebut. Nah, akhirnya kita butuh data kolom company name dari tabel supplier dan nama product name dari tabel products. Untuk menggabung dari data dari dua tabel tersebut, kita harus menjoinkan gitu. Nah, syarat agar bisa dijoinkan, agar bisa digabung, kedua tabel tersebut harus memiliki relationship. Pak, taunya dari mana? Kalau di SQL kan tidak ada contohnya, misalkan kalau ada diagramnya seperti ini, itu kan kita mudah, oh ada relasinya. Namun kan ketika kita sudah dihadapkan pada SQL-nya begitu, entah pakai Postgre, entah pakai Oracle SQL Server, itu kan informasi relationship diagram ini kan nggak ada di sini ya. Adanya kan langsung begini kan, ini kita bisa mengetikkan query apa di sini, kemudian tabel-tabelnya apa ada apa saja di sini. Nah, bagaimana agar kita bisa tahu ada relasi atau tidak? Ya, cara paling mudah adalah bisa dilihat dari adanya foreign key yang ada di salah satu tabel. Contohnya di sini di tabel products kita lihat ada foreign key nih, supplier ID ini foreign key. Nah, berarti dia punya relasi dengan ini diambil dari mana? Primary tabel yang memiliki primary key ini tabel apa? Oh, tabel supplier. Oh, berarti dia punya relasi dengan tabel supplier begitu. Nah, itulah mengapa nanti ketika kita buat sebuah aplikasi ya apapun itu nanti pada dokumentasi aplikasinya itu biasanya juga disyaratkan adanya sebuah diagram yang menggambarkan entitas-entitas yang ada di database tersebut agar nanti programmernya nggak susah. Kalau nggak ada ini kan Anda susah metani gitu kan. Jadi nanti kalau Anda bikin software atau bikin sebuah aplikasi tertentu, sistem informasi apa gitu, di salah satu dokumentasinya itu mensyaratkan adanya diagram ini untuk memudahkan kita membaca eh, aplikasi kita itu database-nya terdiri dari tabel apa saja dan ada relasi apa saja begitu. Nah, kembali di sini agar bisa digabungkan harus ada relasi antara dua tabel tersebut. Nah, contohnya ya, misalkan kita menjalankan select bintang from products, kemudian kan kita bisa menghasilkan data seperti ini. Nah, kita lihat ini ada data kan dari tabel products ya, ada kolom product ID, product name, supplier ID dan seterusnya. Nah, suatu saat kita ingin mendapatkan informasi si Chai ini produk dengan nama Chai ya ID 1 ini dia nama suppliernya apa? Nah, di sini kan nggak ada ya. Adanya hanya supplier ID, sedangkan company name suppliernya tidak ada di tabel ini. Nah, konsekuensinya kita harus mengambil data dari tabel supplier. Gitu. Jadi harus digabung sehingga nantinya kita bisa mendapatkan informasi nama produknya apa, nama suppliernya apa. Jadi bukan bukan supplier ID lagi, tapi nama company suppliernya apa. Gitu. Nah, syaratnya antara tabel produk dan supplier harus ada relasi dan konsekuensi dari adanya relasi tadi akan muncul namanya foreign key gitu. Di mana nanti foreign key-nya itu kita cocokkan antara di tabel products dengan di tabel supplier. Kalau di tabel produk supplier ID ini posisinya sebagai foreign key, dicocokkan pada tabel supplier di mana di tabel supplier ini kolom supplier ID ini posisinya sebagai primary key begitu. Kalau ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat, langsung aja dipotong ya atau ditanyakan nggak apa-apa. Nah, tadi agar bisa dijoinkan harus ada relasi, di mana relasinya itu one to many, sisi one-nya itu pada sisi supplier dan many-nya itu pada sisi products. Mengapa one to many? Karena satu supplier bisa mensuplai banyak produk sekaligus, dan satu products itu disuplai oleh satu supplier. One to many, berarti nanti foreign key-nya ada pada sisi many. Apa foreign key-nya? Primary key sisi one. Primary key-nya tabel supplier adalah supplier ID, dia akan menjadi foreign key di tabel produk dengan kolom yang sama. Begitu. Nanti dicek apakah primary key yang ada di tabel supplier ini sama dengan foreign key yang ada di tabel produk. Nanti ada dicek ya di perintah SQL-nya. Jadi, pada join, nanti pada perintah join, baris data di tabel sisi one dipasangkan ke baris data di tabel sisi many. Nah, pasangan baris ini tadi, ya, tadi kan di sisi one-nya kan primary key sisi one kan supplier ID. Itu dicocokkan dengan foreign key di sisi many-nya, yaitu supplier ID juga, yang sebagai foreign key. Gitu. Nah, seolah-olah
Akhirnya dua tabel yang tadinya sudah dipisah antara tabel produk dan tabel supplier seolah-olah digabung. Seolah-olah ya, tapi dia hanya untuk keperluan mendapatkan data saja. Tabelnya tetap terpisah begitu. Nah, setelah digabung, nanti kita bisa mengambil datanya itu dengan format sintaks penulisannya adalah nama tabelnya apa, dot diikuti dengan nama kolomnya apa. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ini tabel products ya, diambil hanya 2 kolom saja, product name dan supplier ID. Kemudian ini adalah tabel suppliers, diambil 2 kolom saja, yaitu supplier ID dan company name. Kita lihat di sini, produk dengan ID 1, nama produknya adalah Chai, supplier ID-nya 1. Nah, kita bisa baca, oh berarti si Chai ini nama company supplier-nya apa? Nah, dilihat supplier ID-nya 1 nih. 1 itu apa ya? 1 itu berarti exotic liquids, begitu. Si Chang, dia supplier ID-nya berapa? 1. Oh, 1 ini siapa ya? Oh, juga exotic liquids. Nah, berarti dari sini Anda bisa membacakan tabel, contoh misalkan di tabel products, tabel ID 5, product name dengan ID 6, Grandma apa ini bacanya? Boysenberry Spirit ini, nama company-nya apa? Nama company-nya kan nggak ada di sini nih, tapi kan kita bisa baca ID-nya ID 3. 3 itu nama company-nya apa? Yaitu Grandma Kelly Homestead, misalkan seperti itu. Nah, nantinya ketika perintah join itu digabung, kita bisa mendapatkan informasi seperti ini. Nama produknya apa, kemudian company name-nya apa, begitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Mungkin? Sebelum lanjut? Nggak ada? Query-nya bagaimana Pak, query-nya agar bisa muncul seperti ini? Nah, jadi, saya share screen apa nih? Yang kelihatan di sana apa nih kira-kira? Masih slide atau sudah Postgre PG admin ya? Yang PG admin, Pak. Ya, PG admin, Pak. PG admin. Oke ya. Baik. Di sini, nah kan tabel produk kan tidak ada kolom nama company supplier ya. Adanya kan di tabel supplier tuh. Select bintang from suppliers. Nah ini kan misalkan si Chai ini ID-nya 8, nih supplier ID-nya 8. Si Chang, supplier ID-nya 1 ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nama company-nya apa. Agar tahu nama company-nya kan kita harus melihat di tabel supplier kan, bahwa ID 1 itu exotic liquids, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya kan ya. Ada contoh, ada berapa, ada banyak gitu. Bagaimana caranya nanti agar kita bisa menampilkan dalam satu tampilan sekaligus nama produknya apa, nama suppliernya apa begitu. Nah, kita bisa menggunakan perintah join tadi. Untuk menggunakan perintah join Anda bisa menggunakan bentuk perintah seperti ini, select gitu ya. Nah, ini tips dari saya. Sebelum dilanjutkan ini kita hendak menampilkan nama kolom apa, itu Anda langsung aja di from-nya begini, from. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan informasi menampilkan data nama produk, kemudian diikuti dengan nama company supplier gitu. Nah, misalkan begini, berarti kolomnya ada 2, kolom nama produk, nama company supplier. Atau misalkan kolomnya ada 3 deh, ID produk. Lihat kolom yang diminta adalah ID produk, nama produk, dan nama company supplier. Begitu. Nah, berarti ID produk diambil dari tabel produk, oh berarti diambil dari tabel produk. Gitu. Kemudian nama produk juga diambil dari tabel produk. Kemudian nama company supplier ini kan diambilnya dari tabel suppliers kan. Oh berarti harus dijoinkan. Di sini harus ada tabel kedua yaitu tabel suppliers. Nah di sini perintahnya Anda bisa menggunakan contoh select. Ini nanti kolomnya kita menyesuaikan kolom apa yang diminta dari tabel products. Ini kita kasih alias P misalkan. Dijoinkan dengan tabel kedua, tabel suppliers, kita kasih alias S misalkan, begitu. On, begitu. Nah, kemudian antara tabel produk dan supplier tadi, ada pasangan foreign key dan primary key itu
pada kolom apa, begitu. Pasangan primary foreign key-nya itu kolom apa yang dijadikan pasangan. Tadi kan apa berarti? Kolom apa yang diminta? Kolom supplier ID kan, berarti p.supplier ID sama dengan s.supplier ID, begitu. Benar nggak nih? Supplier ID ya. Supplier ID. Oke. Nah, baru di sini kolom apa yang ini yang diminta? Kolom ID produk. Kolom ID produk diambil dari tabel produk. Tabel produk dikasih alias P. Gitu. Berarti kolom pertama P dot per ID produk apa nama kolomnya ya? Produk ID. P dot produk ID. Kolom kedua yang diminta adalah nama produk. Nama produk diambil dari tabel produk. Oh, berarti tabel produk dikasih alias P dot begini. Kemudian kolom ketiga, nama company suppliers. Nama company supplier diambil dari tabel supplier sudah dikasih alias S, berarti S dot misalkan company name. Nah, begini. Kita coba ya, semoga nggak error. Nah, oh ini bukan produk ID, salah tadi ya, produk name. Lupa. Produk name. Nah, di sini infonya kita dapatkan, nah, ID produk, nama produk. Nah, di sini kita langsung bisa akses nama company-nya. Walaupun di tabel produk kan nggak ada tuh ID-nya. Sorry, nggak ada kolom ini kan, tapi kita gabung. Jadi dua kolom ini diambil dari tabel produk, kolom yang ketiga diambil dari tabel suppliers, kemudian digabung jadi satu dalam satu tampilan tabel begini. Nah, caranya seperti itu kira-kira. Contoh menjoinkan, ini kalau menggunakan perintah join, contohnya seperti ini. Anda bisa juga menggunakan bentuk yang lain, menggunakan perintah where, ya, di from products. Nah, ini langsung aja koma begitu. Nah, begini. Nah, ininya diganti where. Nah, gini. Semoga nggak error. Nah, sama juga. Ada dua cara menggabungkan, mengambil data dari lebih dari satu tabel. Bisa menggunakan perintah join, bisa juga menggunakan perintah where di sini. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Nggak ada? Cukup jelas? Kalau gitu saya yang tanya ya. Boleh? Kalau gitu saya yang tanya ya. Oke, latihan pertama. Nah, coba tampilkan. Nah, begitu kan? Tampilkan data nama produk. Ini kolom pertama, misalkan kolom pertama adalah ID produk, nama produk, kemudian ID kategori, kemudian nama kategori. Nah, gini, ada 4 kolom yang diminta, ID produk, nama produk, ID kategori, nama kategori. Begitu. Mungkin ada yang mau nyoba sebelum ditunjuk? Ditunjuk aja ya? Atau ada yang mau nyoba? Kalau gini nggak usah takut salah ya, mumpung gini ini kita bisa belajar bareng. Gitu. Ditunjuk aja kalau gitu ya. Permisi Pak, mungkin saya ingin mencoba. Oke, boleh. Siapa tadi? Rizky? Ya, Rizku. Oh, Rizku. Query-nya bagaimana Pak? Saya kirim ke kolom chat atau gimana? Boleh. Pakai chat boleh, atau nanti masnya ngetikkan, masnya dikte, saya ngetikkan. Atau ke chat juga boleh, silakan. Mana-mana Ya, yang lebih mudah. baik Pak. Pakai chat berarti?
Iya Pak, pakai chat. Oke, ditulis di chat, nanti saya paste ke sini, Bu. Sudah ada ya? Oke, sip. Saya copy, paste ke sini. Oke, dicoba. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, Mas Rizku. Ini perintah query-nya, select product ID, product name, kategori ID, kategori name, dari tabel produk dijoinkan dengan tabel kategori. Begitu, betul sekali. Terima kasih, Mas Rizku. Dari teman-teman mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Udah jelas ya? Alhamdulillah kalau udah jelas. Nah, tentu saja kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelum ini ya, perintah order by, perintah apalagi kemarin dengan kondisi tertentu, data-data dengan kondisi tertentu, kemudian apa ya kemarin fungsi agregat itu juga berlaku di sini. Contohnya misalkan ini kan tabel produk nih, ini muncul semua ya. Nah sekarang misalkan menampilkan ID produk, nama company supplier, kita kasih kondisi sekarang yang harga produknya, nah harga produk di atas harga rata-rata semua produk. Nah misalkan begitu. Nah, misalkan sudah kompleks gini nih, menampilkan ID produk, nama company supplier, yang harga produknya itu di atas harga rata-rata semua produk. Nah, kira-kira gimana nih? Misalkan tampil lagi urut dari harga termahal. Nah, ini misalkan perintahnya kayak gini. Nah, ini juga bisa kita artinya join ini juga bisa dikombinasikan dengan bab-bab misalnya kita pelajari sebelumnya gitu. Kan ID produk, nama produk, company supplier dari tabel produk dan supplier kan. Karena kita tinggal nambahkan syarat data yang tidak ditampilkan, yaitu harganya di atas harga rata-rata semua produk. Berarti kita tampilkan where, gitu kan. Berarti apa nih? P unit price, gitu kan. Unit price karena harga itu pada kolom unit price dan unit price itu ada pada tabel products, berarti kita where p.unit price itu di atas harga rata-rata, di atas harga rata-rata. Nah, harga rata-rata kita harus menggunakan fungsi agregat kan. Nah, fungsi agregatnya adalah select AVG unit price from product. Nah, gitu. Nah, kan angka sekian nih. Berarti kan di atas harga rata-rata 28,88880 gini kan. Nah, kalau datanya dinamis, angka ini kan rentan berubah. Daripada Anda menghafalkan angkanya, Anda bisa mengkopikan query yang menghasilkan angka tersebut di sini. Gitu. Nah, begini. Kemudian urut dari harga termahal. Order by apa nih harga itu dari tabel apa? Dari tabel products. Products aliasnya apa? P dot unit price termahal. Ascending atau descending berarti? Ascending atau descending kalau harga termahal? Descending, Pak. Scanning Pak. Nah, begitu. Kita jalankan. Nah, muncullah data yang kita minta. Sekarang hanya ada 25 data. Tadi kan ada berapa data? 77 data ya gitu. Jadi seperti ini bentuk perintahnya. Kita bisa menambahkan order by, where-nya juga bisa begitu. Nah, ini contoh yang sedikit lebih kompleks, perintah query yang sedikit lebih kompleks. Dari sini mungkin ada pertanyaan?
Pak, Ya, izin ada. tanya yang tadi Rizko kirim query-nya itu, Pak. Yang from product, P join kategori C, terus on P Oke. kategori ID sama dengan C kategori ID itu masih belum paham, Pak. Oh ini, Nggih, Pak. kenapa dijoinkan dengan kategoris? Ya. Nggih. Jadi di sini permintaannya itu soalnya itu kan menampilkan data ada 4 kolom, ID produk, nama produk, ID kategori dan nama kategori. Nah, kolom-kolom yang diminta ada 4 kolom ini kan diambil dari lebih dari satu tabel. ID produk itu diambil dari tabel produk, ya. Nama produk diambil dari tabel produk. Nah, ID kategori ini diambilnya bukan dari tabel produk, ya, tapi dari tabel kategori. Nama kategori juga diambil dari tabel kategori. Artinya apa? Kita harus menggabungkan antara produk dan tabel produk dan tabel kategori, begitu. Nah, agar bisa digabungkan, dua tabel tadi harus punya relasi. Bagaimana mengecek antara dua tabel yang hendak kita gabungkan itu punya relasi atau tidak? Langkah pertama yang paling mudah kita bisa lihat di diagramnya. Ada relasi atau tidak. Ini cara paling gampang. Oh, produk sama kategori ada relasi nih. Terus bagaimana jika diagram ini, informasi diagram ini tidak kita dapatkan? Nah, Anda bisa ngeceknya di struktur tabelnya antara tabel produk dan tabel kategori. Ngeceknya itu adalah ada tidak kolom yang beririsan. Kita cek di tabel produk ada kolom produk ID, produk name, ID kategori ID, dan seterusnya. Lalu di tabel kategoris, kita ngecek ada kolom apa saja ya. Ada kolom kategori ID, kategori. Nah, dari sini kita lihat ada satu kolom yang beririsan, yaitu di tabel produk ada tabel kategori ID, di tabel kategori juga ada kolom kategori ID. Artinya apa? Nah, di sini ada relasi. Di tabel kategori ID ini berposisi sebagai primary key. Di tabel produk, kolom kategori ID ini berposisi sebagai foreign key. Karena ada relasi one to many, one-nya ada tabel kategoris, many-nya pada sisi tabel produk. Nah, di sini kolom ini kategori ID di sini sebagai foreign key, kolom di sini dia posisi sebagai primary key, begitu. Nah, sudah confirm ada relasi, artinya dua tabel ini bisa kita joinkan. Nah, tinggal kita joinkan sekarang kolom-kolom yang diminta apa nih. Nah, kita buat nih. Tadi kan dijoinkan dari dua tabel ya, tabel produk kita kasih alias B, dijoinkan dengan tabel kategoris dikasih alias C. Lalu ditaruh di atasnya di perintah setelah perintah select ini kolom-kolom apa yang diminta. ID produk, nama kolomnya kan produk ID. Diambil dari tabel apa? Dari tabel produk. Tabel produk kita kasih alias P. Nah, P.product.id. Kolom nama produk diambil dari kolom product name. Kolom product name dari tabel apa? Dari tabel products. Tabel products dikasih alias apa? P. Oh, berarti P.product name. Kolom kategori ID diambil dari tabel apa? Dari tabel kategoris. Dikasih alias C, berarti C.kategori ID. Nama kategori juga seperti itu, diambil dari kolom kategori name. Kategori name ini adanya dari tabel kategoris, dikasih alias C, berarti C.kategori name. Ya, gitu aja. Join seperti ini, lalu, nah sintaksnya join, sintaks perintah join itu adalah from tabel pertama, join dengan tabel kedua, on. Nah, on-nya di sini adalah kolom yang beririsan tadi. Apa kolom yang saling beririsan tadi? Kolom kategori ID tadi, seperti itu. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin begitu. Ada lagi yang mungkin kurang jelas atau mau ditanyakan? Dari contoh-contoh yang sudah ada di layar, mungkin? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Kalau menggabungkan tabel yang tidak berrelasi secara langsung itu bagaimana ya, Pak? Contohnya apa? Misal products ke orders, Pak. Produk ke orders, begitu. Oke, terus kolom apa yang diminta misalkan? Ada yang Misalnya menampilkan data apa? produk, mungkin produk name, terus
discount, Lalu diskon. dan order date. Dengan order date, Mas. Product name dengan order date, Pak. Product name dan order date. Gini, ada 2 kolom yang diminta. Kolom product name dari tabel products ya, order date dari tabel orders. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, kembali lagi ya. Jadi agar bisa dijoinkan itu harus ada relasi. Oke. Nah, namanya relasi itu boleh langsung, boleh tidak langsung. Nah, contoh maksudnya nggak langsung gimana, Pak? Nah, contohnya di sini antara tabel products dan tabel order itu kan tidak ada relasi directly ya. Tapi kalau kita lihat itu ada path-nya, ada jalurnya, yaitu produk ke order detail ke tabel order. Nah, kalau ada jalurnya seperti ini tetap bisa begitu. Yang benar-benar nggak bisa itu contohnya misalkan yang nggak ada jalurnya sama sekali mana ya? Ini kebetulan ada jalurnya semua ya. Ada 2 tabel yang memang benar-benar nggak ada jalurnya, itu nggak bisa. Karena nanti agar kita bisa menjoinkan, itu kan salah satu syarat yang utama, itu ada pada perintah, bentar ya. Yaitu ada pada sisi ininya, on-nya ini. On kalau pakai perintah join ya, atau pada sisi where-nya di sini. Nah, kalau nggak ada relasi, ini kita nanti akan kesulitan mengiriskan kolom apa nih yang sama gitu. Jadi harus ada relasinya. Bagaimana jika relasinya seperti ini antara produk dan order, tidak ada relasi langsung, tapi kalau kita lihat ada path-nya, jalurnya lewat order details. Nah, ini tetap bisa kita lakukan. Nah, artinya apa? Kita menjoinkan lebih dari 2. Products dijoinkan dengan order details dijoinkan dengan tabel orders. Nah, gitu. Kita coba ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah, ya saya belum nyoba juga, ya semoga aja nggak error ya. Jadi, select, nah kita skip, from product, P, ya. Nah, strukturnya kan products, ya. Dengan order kan nggak ada. Tapi ada jalur lewat order detail. Oh, berarti products dijoinkan dulu dengan order details. Product, P, join, tabel kedua yaitu order. Nah, gini, kita kasih alias. Apakah harus kasih alias, Pak? Nggak dikasih alias juga nggak apa-apa sih. Nah, nantinya di sini langsung aja nama tabelnya apa, dot nama kolomnya apa. Tapi kan nanti jadi lebih panjang, sehingga kita kasih alias saja gitu. Order detail singkatannya OD, misalkan begitu. On, nah on-nya apa nih? Nah, products dan order details, itu ada kolom apa yang beririsan? Kolom apa kira-kira? Product ID, Pak. Betul, product ID ya. Sini ada kolom product ID, di sini ada kolom product ID. Itu. Jadi p.product ID, benar nggak nih kalau product ID? Oke. Sama dengan od.product ID, begitu. Nah, di sini kita ibaratnya sudah mengkoneksikan tanda petik antara produk dengan order details. Nah, koneksi berikutnya yaitu antara order details dan tabel orders gitu. Nah, kita joinkan lagi. Join begitu. Nah, kalau di SQL Server seperti ini perintahnya. Saya kurang tahu nanti kalau di Postgre apakah persis sama atau tidak. Yang jelas formatnya itu kalau secara umum itu seperti ini. Biasanya sih beda DBMS ada beda struktur ya, tapi kita coba dulu yang defaultnya kayak gini, semoga bisa. Nah, dijoinkan dengan tabel ketiga ya, yaitu tabel orders. Produk dengan order detail udah, order detail sekarang dijoinkan dengan tabel order. Dijoinkan dengan tabel order. Kita kasih singkatan alias O, misalkan begitu. On, nah on-nya di sini apa? Nah, antara order detail dan order ada kolom apa yang beririsan? Kolom apa kira-kira?
Antara order details dan order. Kolom yang mana? Order ID, Pak. Order Yes, ID, Pak. betul, order ID. Berarti on dot order. Tulisannya order ID gimana ya? Langsung disingkat gitu aja, order ID. Oke, order ID sama dengan od.order ID. Begitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita di sini memasukkan kolom yang diminta, yaitu product name dan order date. Product name diambil dari tabel products, kasih alias P dot. Begitu. Kolom kedua order date. Order date diambil dari tabel orders. Mana nih order date? Nah, ini dari tabel orders dikasih alias O. Berarti O dot order. Gimana order date tulisannya? Langsung gandeng order date. Nah, kita coba ya, semoga nggak error. Nah, seperti itu. Tabel product name dan order date. Kira-kira begitu. Kalau lebih dari satu tabel, lebih dari dua tabel. Syaratnya itu agar bisa dijoinkan harus ada relasi, sekali lagi, itu bisa langsung, boleh nggak langsung. Kayak ini kan contohnya nggak langsung ya. Tapi lewat tabel perantara order details. Begitu. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Ada yang kurang terima jelas kasih, mungkin? Pak. Oh ya, oke. Sudah jelas, Pak. Ya. Oke, dari yang lain mungkin? Nggak ada? Lanjut? Lanjut ya. Nah, di slide itu ada soal latihan, ya. Mana nih? Nah, oke. Ada yang mau nyoba mungkin? Oh, di sini sudah ada ya kunci siapanya ya. Ya, jadi di sini latihannya menampilkan nama lengkap employee, ya. Kolom pertama itu nama lengkap, oh berarti gabungan first name dan last name. ID order yang pernah diproses employee tersebut. Nah, ID order itu kan order ID. Order ID dari tabel mana tuh? Dari tabel orders kan ya, serta tanggal terjadinya order tersebut. Nah, nama lengkap adanya di tabel employees, ID order serta tanggal order adanya di tabel orders. Employee dan order punya relasi. Kalau dilihat di diagramnya ada kan antara employee dan order. Mana? Employee, order ada relasi ya. Oh berarti bisa nih digabungkan. Kolom yang menjadi irisan apa? Ya employee ID. Di sini ada employee ID, di sini ada employee ID. Begitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi tadi, ya kan ini kan yang diminta kan nama lengkap employee adanya di tabel ini, ID order adanya di tabel yang terpisah. Maka kita lakukan join antara employees dan order. Sebagai patekonnya, nantinya di tabel employees, dia menggunakan primary key, dan sebagai di tabel order, employee ID tadi sebagai foreign key. Query-nya bagaimana? Nah, query-nya tadi ada dua bentuk ya, ada dua contoh. Anda bisa menggunakan perintah join, Anda bisa menggunakan perintah where dengan bentuk yang hampir sama. Ya, hampir sama. Di sini kalau kita menggunakan join, ya select nama kolomnya apa yang diminta, ya nama kolom. Kalau kita sudah menggunakan join, berarti nanti kolom ini diambil dari tabel apa? Oh, first name diambil dari tabel E. Ini apa? Employees. Last name diambil dari tabel E. Ini apa nih? Oh, aliasnya dari employees. Dikasih alias. Lalu gabungan dari dua kolom ini dikasih alias nama. Order ID diambil dari tabel O itu orders. Order date diambil dari tabel O itu orders juga. From tabel pertama dikasih alias apa, dijoinkan dengan tabel kedua dikasih alias apa. On, gitu jangan lupa ya. On-nya apa nih? On-nya di sini adalah pasangan primary key foreign key-nya. Employee ID dan employee ID. Gitu. Ini kalau menggunakan perintah join. Kalau Anda nggak menggunakan perintah join, di sisi from-nya itu langsung aja nih. Tabel pertama aliasnya apa, koma, tabel kedua aliasnya apa. Nah, dikasihnya di sini where. Nah, where-nya apa nih? Where-nya ini adalah pasangan primary key dan foreign key-nya.
Mana yang lebih baik, Pak? Tidak ada yang lebih baik, ini hanya bentuk saja gitu. Silakan Anda mungkin tiap-tiap orang punya kecenderungan ya. Ada yang suka pakai pakai bentuk join seperti ini, ada yang suka pakai perintah where seperti ini. Nah, mungkin kalau menggunakan perintah where nanti Anda agak perlu sedikit berhati-hati ketika misalkan perintah query-nya itu data yang ditampilkan ada syarat-syarat tertentu. Nah, contohnya yang seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bagaimana jika ada data yang diminta itu syaratnya ada syarat tertentu nih, misalkan kayak gini, yang harganya di atas, nah gini. Nah, kalau Anda nggak menggunakan perintah, kalau Anda menggunakan perintah join kan lebih enak ya, join apa, where-nya apa. Tapi kalau Anda tidak menggunakan perintah join, yang langsung koma seperti ini, nah di sini Anda harus menambahkan kondisi ini masuk ke perintah where-nya di sini. Begitu. Tahu maksud saya ya? Tahu, Pak. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau saya itu cenderung menggunakan jika datanya itu lebih dari satu tabel, saya cenderung menggunakan perintah join. Ya. Tapi ada juga yang seleranya mungkin beda, ribet Pak, ada join, ada on, yang penting langsung saja where apa gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Yang asalkan kan hasil query-nya benar. Nah itu latihannya. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari latihan ini mungkin? Nggak ada ya? Belum, Pak. Nah, di query kedua, contoh lainnya juga, misalkan kita ingin menampilkan nama perusahaan supplier, ya, komponen name supplier, kemudian nama produk yang disupply dan harga produknya. Nah, nama perusahaan adanya di tabel suppliers, nama produk adanya di tabel products, harga itu juga ada di tabel products, artinya kita harus menjoinkan antara supplier dan products. Kita perlu ngecek dulu apakah ada relasi, diceknya bisa dilihat dari diagramnya atau dari struktur tabelnya. Nah, kita lihat supplier dan produk punya relasi. Karena informasinya diambil dari dua tabel terpisah, kita lakukan join antara supplier dan products sebagai patokannya ya. Ya, ada satu kolom yang beririsan tadi kan supplier ID, di mana di tabel supplier ID itu sebagai primary key, dan di tabel produk supplier ID tadi berfungsi sebagai foreign key. Gitu. Perintah query-nya ada dua bentuk, Anda bisa menggunakan perintah join, atau Anda bisa menggunakan tabel 1, tabel 2, where kondisinya seperti apa. Gitu. Ini yang sudah kita coba tadi. Oke ya. Nah, itu contoh-contohnya, ada beberapa soal mungkin sebelum diakhiri, mungkin kita latihan 1 atau 2 soal ya. Ada yang mau nyoba mungkin dari 4 soal ini mungkin? Tadi siapa? Rizku ya? Rizku coba tunjuk satu mahasiswi untuk menjawab salah satu dari soal ini. Nanti silakan dipilih soal yang mana, silakan dijawab. Gitu. Rizku, masih bersama kita? Masih, Pak. Oke, coba tunjuk satu mahasiswi yang ada di list partisipan itu untuk menjawab soal latihannya. Baik, Pak. Sebentar, saya lihat dulu partisipan. Mungkin bisa Laila Nurfardah. Siapa? Laila Nurfardah ya? Ya, Oke, Pak. Mbak Laila. Halo? Ya, Bapak. Yap, alhamdulillah. Silahkan mungkin tadi sudah dapat mandat dari Mas Rizku. Nah, silakan Mbaknya pilih dari berapa nih? Ada 4 soal gitu, silakan dipilih salah satu untuk dijawab mungkin. Pilih soal nomor berapa? Yang nomor 1 tuh, Bapak. Nyoba yang nomor 1. Oke, nomor 1. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, ini ya? Iya. Oke. Langsung dijawab atau bagaimana? Saya coba dulu ya, Pak. Oke, boleh, silakan. Ini soalnya ya. Nah, ini. Nah, tinggal buat query-nya di sini.
Gimana? Udah? Oke, ditunggu. Itu Bapak di kolom chat, Pak. Oke, di chat ya. Oke. Sebentar. Mana nih? Oh ini ya. Salah. Oke, coba. Oke, kita cek. Nama company, nama perusahaan customer, C company name, oke.
C customer ID. Customer ID ini diminta nggak ya? Nama item, oh nggak diminta sih kolom ini ya. Order ID, order date. Yap, oke, betul. Terima kasih Mbak Dalia ya. Betul sekali. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman terkait soal ini mungkin? Nggak ada? Nah, satu kali latihan lagi ya. Sekarang di slide yang ini. Nah, tadi Mbak siapa? Mbak Laila, pilih satu mahasiswa, terserah deh, laki perempuan boleh, untuk menjawab soal-soal yang ada di sini. Mungkin ada dari 3 soal, pilih salah satu. Mungkin monggo Mbak Laila milih satu orang. Enggak Pak, saya lihat dulu di partisipan. Partisipannya terus berkurang itu ya. Tadi 40 berapa, sekarang 30, sekarang jadi 27. Yesus. Siapa Mbak? Itu Bapak Ardi Nugraha Bapak. Ardin Nugraha ya. Oke, Ardin Nugraha. Halo, Mas Ardin. Mas Ardin Nugraha. Cek Mas Ardin Nugraha. Iya Bapak. Oke. Benar Pak, Ardin Nugraha ya? Benar yang dimintakan? Ya. Itu Mas, tadi sudah dipilih sama Mbak Laila untuk menjawab salah satu dari 3 soal ini. Silakan dipilih mungkin soal mana yang mau dikerjakan atau dibahas dari 3 soal ini. Soal yang nomor berapa Mas? Sebentar saya coba dulu. Saya coba dulu Bapak. Yang mana yang mau dicoba yang mana? 1 atau 2 atau 3? Mungkin yang nomor 1. Nomor 1. Oke, silakan nomor 1. Mungkin kita batasi ya, maksimal 5 menit mungkin agar nggak terlalu panjang waktunya, 5 menit dari sekarang. Mungkin silakan dicoba-coba, habis itu coba boleh langsung chat, boleh Masnya ngomong, nanti saya yang ngetik gitu.
Mohon maaf Pak, untuk tanggal transaksi ini berada di tabel yang mana ya? Saya agak Tanggal transaksi itu order date. ID order, order date, ID product. Nah, ini. Order date dari tabel order, ID order dari tabel order, ID product dari tabel product. Nah ini kayak tadi tuh, nggak ada join yang langsung, tapi mesti Anda pakai ini, order details. Udah order detail juga ada sih di products ya, nggak perlu ke products ini, karena product ID juga sudah ada di sini. Tuh, nggak perlu join dengan products ya. Kecuali kita membutuhkan informasi product name gitu, nah baru kita mungkin dijoinkan dengan product. Tapi karena di order detail sudah ada ID product, ini nggak perlu dijoinkan dengan products. Mungkin begitu. Oke, gimana? mohon maaf Pak, agak bingung. Ini saya coba nomor 3. Oh, nomor 3. Ya, boleh.
Oh, ini saya yang nomor 3, Pak. Oke. Di mana? Di chat? Sebentar saya cek dulu, Pak. Di komen, Pak. Oke. Oke, coba ya. Oke. Di sini tampilkan ID order di mana perusahaan yang mengirimkan bernama Federal Shipping. Nah, order ini adanya di tabel orders kan ya. Kemudian perusahaan yang mengirimkan itu adanya di tabel mana kira-kira? Federal Shipping ini adanya di tabel mana? Yang mengirimkan. Tabel customer Jadi ID, Pak. customer ID. Oke, kita coba dulu aja dulu ya. Ini dari order, customer, on. Oke. Oke, kita coba. Nah, ini. Where company name. Kok pakai I like ya? Nggak pakai sama dengan aja gitu. Petiknya mungkin petik 1 ya. Ini mungkin. Ini query-nya jalan, cuma tidak ada hasilnya. Namun begini. Pakai ininya, Pak. Sudah. Jadi yang mengirimkan itu bukan di tabel customer ya. Customer ini kan order ini kan mencatat siapa yang order, siapa yang nangani dan seterusnya. Dan siapa order itu kan di customer. Dan namun kalau siapa yang mengirimkan itu adanya di tabel shippers, Mas. Jadi pengirimnya, jasa pengirimnya, istilahnya itu kurirnya ya. Kalau Anda menggunakan company name itu siapa yang beli. Company name-nya customer itu siapa yang beli. Tapi kalau company-nya di sini itu perusahaan mana yang mengirimkan gitu. Kalau menggunakan company name di sini berarti query ini itu minta order ID-nya berapa, lalu company name yang beli itu apa gitu. Nah, sekarang ini kan diminta ada yang mengirimkan. Jadi di sini bukan tabel customer, tapi tabel shipper ya. Tabel shippers mengirimkan gimana tulisannya? Shippers, misalkan S begitu. Nah, di sini berarti S dot ini berarti digantikan ya antara customer sama order sama shipper ini shipper ID ya. Kolom yang berikutnya berarti O dot shipper ID
pakai s enggak shipper enggak ya, pakai shippers ID sama dengan s dot shipper ID. Nah, ini ganti s gitu. Where company name ini diambil dari tabel s. Nah, ini. Kita coba. O dot orders o benar ini ya, orders o shipper ID orders o shipper ID. Oh, nama kolomnya bukan shipper ID ya. Dia pakai, nah, ini harus dicek ini nih, select bintang from order. Nggak ada kolom shipper ID. Nah itu, ini ship via ini, dikirimkan via perusahaan apa ya? Ship via. Ship via. Nah, gini. Oh, ship via. Nah ini, seperti ini jawabannya. Jadi, sekali lagi, ID order ini diambil dari tabel orders, perusahaan yang mengirimkan, itu adanya di tabel shippers ya. Ini perusahaan yang mengirimkan, adanya di tabel shipper, apa istilahnya kurirnya gitu. Nah ini, shipper ID-nya ini, company name, ini kan Federal Shipping 3 nih ya, dari tabel shipper ya, ID 3. Nah, gitu. Jadi dicari order ID yang pengirimnya itu ID-nya 3, begitu. Nah, dicek ID 3 itu mestinya, ada nggak ID 3? Mestinya ada nih ya, 1 ya. 10248 ini kan pengirimnya 3 nih. Atau kolom yang lain ya, nggak ada, mestinya ship via itu ya, dikirimkan via perusahaan mana. ID, company name, from orders O, shippers S. Nah, gini. Nah, ini mungkin di sininya ya salah ya. Pakai apa? Dia akan apa namanya? Huruf besar, huruf kecil mungkin. Nah, gini, federal shipping. Nah, gini. Jadi ini huruf besar, huruf kecil berpengaruh juga. Di order ID-nya ini siapa pengirimnya. Jadi kelihatan order ID yang dikirimkan oleh perusahaan kurir dengan nama Federal Shipping. Kira-kira begitu. Mungkin begitu, Mas. Tadi siapa? Aduh, lupa namanya. Yang tadi jawab. Pak. Mohon maaf, Pak. Mas Saya Adin soalnya ya, tidak Adin. lihat tabel yang atas. Oh iya, struktur tabelnya ya. Struktur tabelnya. Iya, Oke, mungkin begitu. soalnya pakai HP. Iya, oke. Ya mungkin itu, terima kasih Mas Adin. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Atau ada bagian yang kurang jelas? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Ya kalau gitu mungkin bisa kita akhiri perkuliahan kita. Nah, sisa soal yang ada di sini nanti silakan dikerjakan mandiri. Kalau Anda menemukan kesulitan boleh ditanyakan nanti ke asisten, ke saya juga boleh, ke asisten juga boleh, ke saya juga boleh. Ini kan ada beberapa soal ya. Tadi kita mencoba satu, sini nyoba satu. Nah, sisanya silakan dicoba sendiri. Kalau Anda menemukan kesulitan boleh ditanyakan. Nah, kira-kira begitu dari saya. Saya akhiri program kita pada pagi menjelang siang hari ini.
Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak.